Hey guys, sepertinya penonton Sofina Talks suka ya dibuatkan duologi seperti episode Baby Romeo dan Misha Siregar kemarin. Nah, sekarang ada lagi nih, Mona Ratuliu yang akan diikuti nanti oleh suaminya Indra Brasko. Selamat menyaksikan. Hai, ketemu lagi di Sofina Talks, You Are Loved. Dan hari ini saya sedang berjemur di tengah indahnya pantai di Seminyak bersama sahabat lama saya, Mona Ratuliu. Wow, syuting aku di Bali. Aku tuh emang teman yang menyebalkan kayaknya ya. Karena Sofina Talks ini banyak basisnya di Bali. Jadi kalau orang tanya, udah siapa aja bintang tamunya? Kalau Pongki nih, Pak Produser jawabnya gini, kita mah gimana dikirimin Tuhan aja. Pokoknya ada siapa. Siapa yang dikirim ke Bali aja ya. Terus kita memberanikan diri. Guys, mau nggak? Mau dong ngobrol-ngobrol loh. Iya kan, temen lama ya. Kadang-kadang kan orang kalau udah liburan kan males ya syuting. Enggak gitu. juga ya. Kecuali syutingnya serius-serius ya. Ini Enggak. sambil ngobrol-ngobrol. Kita Ngobrol-ngobrol ya. kecap-kecap. Oke. Mona Ratuliu, kita mengenal dia sebagai ibu beranak 4 yang tetap cantik di usianya yang sekarang pun luar biasa, kayak tidak ada yang berubah dari zaman dia masih main sinetron, masih aktif sekali dulu. Saya berkenalan dengan Mona itu zaman kita main Lupus Milenia bersama-sama, dan kita ceritanya di situ adalah apaan sih, ngerebutin Irgi aja. Sorry ya, Gak penting banget ya. Aduh. Sorry ya, Fen. Gue bukan mau ngomongin laki lo, tapi kita tuh disuruh acting kayak gitu yang kayak apaan sih Irgi begitu udah break ya, kita konyol-konyolan juga bertiga. Sebelum kita memasuki ke era Lupus Milenia, aku mau nanya dulu, Mona Ratuliu itu siapa? Anak keberapa? Anak siapa? Anak Pak Albert gue tahu, sama Bu Neng Dede, iya kan? Jadi bokap lo itu bule asli apa setengah? Enggak, bokap gue itu Manado Belanda. Oke. Setengah apa? Seperempat? Yang setengah tuh ibunya, dia berarti udah seperempat ya. Gue berarti udah 1/8 nih. Om, kok bisa udah 1/4 matanya masih hijau? Iya, matanya masih hijau. Gue juga Bapaknya bingung. Mona tuh matanya hijau. Iya, sampai ke ponakan-ponakan dan anak-anak gue masih ada lah ya sisa-sisa bule-bulenya ya. Lu aja ada, please lah. Iya, makanya. Lu padahal 8 berarti. 8. Anak-anak lu semuanya bule 1/16 lo itu. Juara ya, luar Juara biasa. ya gennya ya. Cuma lagi nungguin mata hijau aja nih, belum ada yang punya. Mungkin cucu lo. Iya, Kadang-kadang bisa suka berulang katanya. Iya, bisa jadi. Oke, jadi bokap lo 1/4 Nado bulenya, Belanda. Nado Nyokap Belanda. Sunda. Nyokap Sunda. Oh, nyokap lu juga putih ya? Putih banget, nyokapku putih banget. Jadi putih lu dari mana sih sebenarnya? gue juga, mau dari bokap, mau dari nyokap tuh sebenarnya emang dua-duanya putih sih. Nyokap putih banget. Lu kalau ke Bali gini bisa Merah gue, bukan hitam. Nggak tanning? Nggak bisa? Enggak. Waktu itu gue pernah, suatu hari gue janji sama Mima. Mima tuh kan anak gue yang pertama kan kulitnya coklat kayak Indra. Terus gue bilang, Cakep pulang kan? pokoknya Bunda berjemur, pulang dari Bali nanti kulit kita sama. Enggak juga, Sof. Merah? Merah lah sebentar. Habis itu? Nggak bertahan lama. Oh, padahal Berapa kan hari juga ten udah balik gitu. lagi. Nih gua aja udah Iya. ten nih di sini. Kayak mesti gua lebih nggak- lama kali ya. Iya, Si karena- bule-bule itu ngapain? Dia lama banget ya? Nah, tapi dia berjemur juga ya? jangan ditiru deh. Dia suka merah kayak kepiting gitu. Kayak kepiting rebus. Ya gue kan paling cuma berapa hari sih di Bali ya, 3 Iya. hari, 5 hari gitu. Iya. Jadi ya udah, nggak terlalu pengaruh sih. Oke. Jadi nggak bakat tiem, nggak bakat coklat say. Betul. Ya, dari sananya udah putih sekali. Lu anak ke Gue 2 dari dari 2. berarti cuma lo dan Doni ya, Doni. kakakmu ya. Kalau teman-teman mengikuti Instagramnya Mona ataupun Indra suaminya akan tahu bahwa ada anak kecil keriting yang namanya Balin itu jadi anaknya Mona ini 4. Banyak soalnya yang suka nanya, gue lihat follower lo. Ini kapan Ini lagi anak waktu siapa itu lagi, hamil? kapan? Iya. Itu adalah anaknya kakaknya, anaknya Doni. Yang waktu itu sebenarnya diadopsi nggak ya? Oh, Cuma lo enggak. rawat aja ya? Cuma kan jadi maminya Balin nih waktu hamil Balin 8 bulan itu kan kena COVID. Ya. Terus saturasi drop langsung disesar biar Balinnya selamat. Dalam kan lahir. keadaan Dalam keadaan sesek. Oke.
harapannya kalau bayinya keluar, ibunya nggak terlalu sesak lagi gitu kan, bisa agak berkurang sesaknya, tapi langsung masuk ICU, pasang ventilator, 2 hari kemudian meninggal waktu itu. Nah kan kita semua bingung ya, terus mau ngapain nih gitu, step apa yang perlu diambil. Jangankan Doni, gue aja bingung. Doni pasti leng-lengan banget dari ada istri, semua diurusin sama istrinya, tiba-tiba nggak ada nih, harus ada 1 anak ini. Ya udah akhirnya gue tawarin, Don, ini kan nggak ada donor ASI ya, lagi delta gini. Itu lagi delta? Lagi delta. Boleh nggak kalau Bali nih gue susuin dulu deh, sementara kita mikir-mikir mau dikemanain gitu kan. Karena lo waktu itu lagi menyusui Numa juga kan, Numa. anak mereka yang paling bontot. Betul, jadi terserah deh mau 2 minggu, mau sebulan, gue susuin dulu, habis itu siapa yang mau rawat nanti kita diskusiin. Udah akhirnya, tapi terus gue juga bilang, Don, pokoknya kalau misalnya lo ternyata mikirnya lo mau nyabalin di rumah gue aja, gue nggak apa-apa. Tapi kan keputusan ada di tangan Doni ya. Terserah nih mau gimana gitu kan, karena ada tantenya Balin dari pihak ibunya dan neneknya Balin dari pihak ibunya. Ya udah akhirnya keputusannya dirawat sama kita di rumah. Dengan begitu juga Doni lebih gampang untuk nengokinnya gitu. Kalau dirawat Doni soalnya kayaknya agak nggak mungkin ya, namanya bapak-bapak. Dia kerja pula, terus siapa yang gimana? nyusuin? Makanya akhirnya ya udah deh. Nyokap juga tinggal di rumah gue, jadi ya udah deh kita Nyokap rawat lo? sama-sama. Nyokap gue. Wow, luar biasa sekali ya keputusan yang diambil ya waktu itu ya. Nggak gampang loh, Mon. Nggak semua orang lo punya hati untuk di sini gue rawat dulu deh anak lo. Secara anak lo aja udah 4. Betul, tapi Indra juga punya pemikiran yang sama sih, alhamdulillah ya. Kayaknya emang nasibnya emang udah harus begitu Balin ya. Waktu gue bilang sama Indra, boleh nggak sih kalau Balin aku susuin? Aku baru ngomong gitu sama kamu gitu. Jadi ya udah. Berarti emang udah harus di rumah gue sih gitu. Oke, kisah tentang Balin nanti aku mau nanya lagi, tapi sekarang aku penasaran dulu. Gue kenal lu tuh, lu udah pemain sinetron. Ya. Kita berkarya bareng dalam sebuah produksi waktu itu namanya Lupus Milenia yang diproduksi oleh Indosiar. Yang mau gue tanya adalah, siapa yang nyemplungin lo pertama kali ya? Karena setahu gue itu bukan sinetron pertama lo kan? Bukan. Gue tuh main sinetron udah dari SMP kelas 1 ya. Sementara waktu Lupus lo SMA kan? Udah SMA ya? SMA ya, Oke. SMP kelas 1 gue udah main sinetron. Jadi suatu hari gue nyanyi-nyanyi lah di pinggir jalan tuh sama di depan TK gue sama teman-teman gue. Hah, gimana maksud lu Iya, jalan ke TK lo terus kan kita kan nyanyi-nyanyi? zaman dulu kan gak ada gadget soft, jadi Oh. kita naik sepeda ya kan, naik sepeda terus nongkrong di mana beli minum gitu kan, ketawa-ketawa. Nah ternyata itu adalah halamannya Sanggar. Oh. Kayaknya emang hidup membawa gue ke sini sih ya. Iya ya. Itu tuh Sanggar tari dan nyanyi, Sanggar acting dan nyanyi. Sanggar acting dan nyanyi bener. Oke, Sanggar wait. acting, Itu tari dan nyanyi. Lu kalau nggak salah. SMP, Itu SD gue. SD lagi main sama teman-teman, Naik sepeda. tiba-tiba berhentilah di sebuah lokasi yang lo nyanyi-nyanyi aja sama teman-teman lo, nggak capek taunya kan itu naik halamannya sepeda. Sanggar. Betul. Terus akhirnya dia daripada main di situ mending ke dalam aja gitu katanya si pembina Iya. sanggarnya. Emang apa ini? Terus kita lihat-lihat, oh seru banget nih gitu ya. Latihan nyanyi, terus ada teater juga. Terus ya udah akhirnya masuk Sanggar situ tuh lumayan lama. Nah, karena kayaknya gue kelihatannya lebih berbakat di acting daripada nyanyi, akhirnya mereka suruh gue casting sinetron waktu itu. Padahal suaranya Mona bagus banget, guys. Ini dia belum memutuskan mau rekaman aja. Menurut gue sih lu kalau Gue rekaman... pernah juara 1 seleb pendadak dangdut loh. Bo, gue tahu, lu kan bisa nyanyi Gue gitu loh. nyanyi pada suatu masa gue nyanyi dangdut gitu, jadi penyanyi dangdut soft Lu apa lagu dangdut yang sama paling... Dewi Cekiki kan berdua. Dewi manajer lo. Nah, Apa lagu dangdut yang sekarang kalau gue tanya lu inget? Misalnya apa gitu? ya? Lagu dangdut zaman dulu, Ya zaman apa itu. misalnya? Alah, apa ya? Terlena lu inget gak? Terlena. Terlena. Tuh kan. Ku terlena. Pokoknya penyanyi dangdut lah. Itu sebenarnya awalnya karena gue suka Kok bisa godain sih? Brasko nggak suka dangdut, jadi gue suka godain dia nyanyi dangdut. Emang dia suka nyanyi dangdut? Enggak, dia nggak suka. Oh, lu godain Kalau dia gue dengan godain lagu dia dangdut. sebel banget gitu. Lo suara lu bagus banget. Ya udahlah ya, kayaknya ya udahlah. Nggak semua orang lo bisa cengkok dangdut itu. Pernah gue akhir Terlena. Itu kan susah. Terlena. terus gue pernah tuh jadi banyak tawaran nyanyi dangdut. Tapi banyak kan di klub-klub gitu, kayak bukan jiwa gue deh. Hah? Lelah Tawarannya gue nih? lama-lama. Kenapa nggak rekaman aja sih? Pertanyaan Nggak tahu gue. lah gue, kayaknya gue udah bukan dunia gue lah, ya udah ya. Oke. Tidak menikmati. Nanti saya akan tanya lagi soal itu karena gue agak tertarik nih soal masalah itu. Kok dia nggak cemplung ke sana sih? Oke. Akhirnya ketemulah di Sanggar itu, lu ditawarin casting. Terus? Ya,
ditawarin casting waktu itu, terus langsung lolos tuh. Langsung Dia cakep lolos begini. jadi apa ya, pemeran tambahan lah ya. Figuran banget juga enggak, karena Dapat dialog. temen-temennya si pemeran utama lah, ada dialog. Ada ya, dialog. ada dialog. Ya udah dari situ terus aja ada lagi yang nawarin casting, ada lagi yang nawarin casting sampai akhirnya yang pemeran utama pertama tuh Pondok Indah dulu, New Pondok Indah. Oke. Habis itu baru Lupus. Oke. New Pondok Indah itu setelah zamannya siapa ya waktu itu ya Pondok Indah tuh? Pertama kan Wulan Guritno. Wulan Guritno, iya. Kedua Putri Patricia. Iya, Putpat. Bandnya, iya. Terus gue yang ketiganya New Pondok. New Pondok Indah, tapi masih Nayato tuh ya. Nayato, New Masih. Pondok Indah emang Nayato, sebelumnya bukan. Oh. Nayato tuh dulu sutradara iklan, Sof. Makanya New Pondok Indah iklan Kayak banget ya. kayak looks-nya iklan ya. sampo ya. Iya, cakep semua Iya, karena gambarnya. dia sebenarnya emang sutradara iklan, terus akhirnya coba bikin sinetron si New Pondok Indah itu. Nayato masih berkiprah di dunia syuting-syuting nggak? Sekarang lagi stroke dia. Kenapa? Sakit. Kemarin kita sempat ketemu juga. Cuma terakhir-terakhir sampai terakhir-terakhir tuh sebelum Covid itu masih kok bikin film Masih terus ya? dia. Oke. Nayato, if you're watching, semangat ya, bro. Gila sih karya-karya lo. Iya, Dunia gokil. masih menunggu karya-karyamu yang lain ya. Sinetron jadi berubah warna ya Berubah warna gara-gara karena Nayato ya, betul. Sejak New Pondok Indah, itu mata pemirsa dimanja banget. Lupus juga kan juga berwarna kan Iya, jadinya. berwarna. Lah kan Kay juga kuning-kuning banyak- apa gitu banyak- kan ada warnanya. Dia Iya, juga banyak ngobrol sama banyak Nayato ngobrol sama juga. Nayato dan dia seneng dengan pengambilan Iya. gambarnya Nayato. Itu yang gue inget. Kay itu sutradara kita dulu di Lupus Milenia. Oke, jadi dapatlah New Pondok Indah. Tuh lu syuting berapa lama? Itu syuting berapa lama ya, Sof? Mungkin sekitar setahun kali ya. Itu 13 episode. Dulu lama banget ya. 13 episode syuting setahun. Dan itu lu udah pakai nama Mona Ratuliu itu Udah, sebagai nama panggung. udah. Jadi Bu Margaret. Margaret susah sekali disebutnya. Nama Sulit. aslinya. Kan sebenarnya dari gue SD mungkin karena nama asli gue kan Margareta Veronica. Ya. Karena memang susah banget disebut. Apalagi zaman dulu tuh yang mukanya bule kayaknya sekampung gue cuma gue aja deh ya. Jadilah sejak zaman dahulu kala kan kalau kita buku tulis tuh disampul coklat. Iya. Nah, itu di depan tulisannya udah Mona Ratuliu namanya. Yang manggil lu Mona dari rumah. Dari rumah, Oh, dari rumah, oke. dari rumah tuh panggilannya memang dari kecil Mona, beda sama nama aslinya. Kayak gue juga nggak tahu deh nama asli gue Margareta Veronica. Dulu gue taunya memang Mona Ratuliu. Oke. Gitu. Jadi Mona that nama is panggilan, your Ratuliu identity. tuh ya Marga. nama Marga. Marga. Oke. Syuting lah itu lo di situ dan di situ lo ketemu Indra. Sebenarnya sebelum New Pondok Indah tuh kita ketemu di tempat casting. Yang Oke. sinetronnya nggak jadi. Oke. Ya kan, terus tuker-tukeran nomor telepon, udah telepon-teleponan. Ini ibu lu nganterin lu nggak sih ke sana? Kok lu bisa tuker-tukeran nomor telepon sama lawan jenis? Kan lu masih SMP. Tapi kan zaman dulu tuh casting tuh soft, kita datang jam 9 pagi nih. Ya kan, pertama di casting dulu tahap 1. Terus kesaring nih, yang disebut namanya nggak boleh pulang, tetap stay. Terus dibikinin adegan. Pokoknya gue pulang-pulang jam 6 sore deh. Oh, kayak sistem ini ya, gugur. Iya. Ketemu nanti udah ini eliminasi yang Karena kan ini zaman ketemu. dulu nelpon juga susah ya, Iya. ngontak juga susah. Jadi keputusannya mesti hari itu tuh. Zaman pager kan masih. Zaman pager bener. Nah, di situ tuh karena emang seharian di lokasi syuting, kita ngobrol sama banyak orang sih, banyak orang, tuker-tukeran sama telepon sama banyak orang. Iya. Nah, waktu New Pondok Indah itu memang ada satu peran yang belum nemu nih, peran antagonis laki. Akhirnya karena sejak si casting itu gue jadi banyak banget ngobrol tentang acting sama Brasko, akhirnya gue Sa aja ajuin lah Brasko. Indra Ardianto waktu itu dia namanya. Belum Brasko. Soalnya yang nama Indra Brasko tuh Nayato. Oh, Si yang ngasih. Pondok Indah itu. Oh, bisa aja Indra Ardianto. Iya. Ini kita diskusi film lah. Cile, gaya gaya lu, Indra. Itu nelfonnya ke rumah kan? Ke rumah. Nggak Iya, handphone nelfon ke dong. rumah. Nggak ada lah handphone. Lu kan SMP ya? Terus lu anak kedua, bungsu. Iya. Perempuan satu-satunya karena memang cuma 2 anak di rumah. Terus tuh nyokap lu nggak apa-apa tuh. Soalnya setahu gue Indra tuh jauh banget umurnya sama Beda lu. 8 Indra tuh tahun, di iya. pantaran gue umurnya. Iya. Jauh loh. Iya ya, gue tuh memang bingung juga. Gue mungkin itulah kenapa gue akhirnya enjoy main di sinetron, film. Karena mungkin ketemu sama orang yang lebih tua, gue agak kurang cocok ya sama orang-orang seusia gue. Jadi nyokap gue mungkin kayaknya udah biasa lihat gue temenan sama yang jauh lebih tua.
Oh, jadi Mungkin lebih ke naif ya. Teman-teman yang Mona emang tua-tua Emang gitu tua, ya. emang umurnya segitu sih, 20 Karena 20 tahunan. Coba ke atas. sekarang gue balik. Misalnya nih, Nyokap gue juga sama bokap beda 10 tahun kali ya, Sof. Jadi dia juga kayaknya nggak aneh gitu ngelihat gue oh iya, main sama yang lebih ada tua sejarahnya kali ya. Bisa jadi. Nah kalau nih gue kasih contoh, ini udah fast forward nih, udah zaman sekarang di mana orang udah macam-macam rupa ya, segala macam isi otaknya kita nggak tahu. Terus misalnya anak lo minta yang lebih tua, Nala lah misalnya, kalau Mima kan udah gede ya, udah kuliah gitu. Kalau Nala gitu, ya, itu tiba-tiba. ngeri juga sih. Ya Nala sekarang 12. Nala sekarang 11. 11, oke katakanlah 4 tahun lagi dia mulai nasir, terus yang Iya, nasir ya, dia bingung anak juga sih kuliah. gue. Lo takut gak? Takut gue. Kan takut tau. Takut sih, takut banget. Jangankan lo, gue aja yang anaknya laki, terus ada kayak Tapi kan waktu sama Indra sih gue SMA ya, kelas 1. ya tapi kan SMP Iya. tukeran nomor itu. Iya, tukeran nomor masih. Oh ya kan pasti modus lah ya, udah tukeran nomor bro. Ya nggak sih, masa sih nggak modus? Tenang, nanti pas wawancara Indra gue akan tanya lu jujur aja sebenarnya lu modus apa enggak. Siapa? Iya pasti kan dia pengen lebih deket dong, nggak mungkin. Iya, pastilah. Oke, terus habis itu selesai lah New Pondok Indah. Itu langsung lupus? Apa lu ada sinetron di tengah-tengah lagi? Enggak, langsung lupus karena New Pondok Indah itu berakhir dengan apa tuh namanya, Soeharto Lengser. Oh, Krismon. Krisis Moneter. Iya. Jadi semua sinetron rerun tayang ulang kan. Iya. Jadi gue lama banget tuh nggak main sinetron. Iya. Pertama gue main sinetron setelah Krismon itu Lupus. Iya. Yang nawarin Indosiar, itu pun station yang bikin ya, Iya, bukan iya. PH. Kalau Bukan PH PH. kayaknya udah drop semua deh pokoknya. Iya, saat itu udah drop bener. Drop semua. Jadi yang pertama kali nawarin gue main sinetron lagi itu Lupus waktu itu. Yang nawarin Hilman langsung atau Kay atau orang casting director dari Indosiar? Kayak casting director dari Indosiar sih. Dan lo langsung diproyeksikan untuk Poppy, Iya. pacarnya Dari Lupus. awal udah langsung Poppy. Langsung dapat tuh perannya. Iya, langsung perannya langsung dapet itu. Waktu itu lo udah tahu belum Lupusnya bakal Irgi? Oh, gue waktu itu kalau nggak salah belum tahu, dan gue juga bukan hidup di zaman Lupus banget sih. Yang tahu Lupus banget tuh justru Indra. Gue nggak terlalu tahu Lupus. Gue baca buku-buku yang udah terakhirnya, tapi gue nggak tahu kalau orang tuh ngefans itu sama Itu. Lupus gitu. Gue cuma seneng aja baca novelnya, tapi gue nggak tahu Lupus tuh pernah punya zaman yang Yang orang crazy, fanatik ya, yang ngikutin dari zaman high. Iya. tuh. Jadi ya gue ya udah lempeng aja, biasa aja gitu. Oke, masuklah kita produksi Lupus lah saat itu, season pertama. Habis itu season kedua ketemu aku karena dihadirkanlah sahabat kecil Lupus yang namanya Happy, yang dipakai jadi bahan taruhan sama Lupus. Terus akhirnya si Happy baru tahu kalau ternyata udah punya pacar. Lo ceritanya kan di Amerika gitu Iya, kan benar. ceritanya. Gue sempet ke Amerika. Ceritanya, oke. Nah, waktu kita syuting itu, gue sering banget lihat lo. Disitulah gue tahu bahwa lo setiap hari pasti akan dianterin sama si Indra, si Brasko, ya, yang sekarang jadi suaminya. Gue sih cocok ngobrol sama dia ya, ngobrol Lo otomotif. sebelumnya udah ketemu sama Brasko kan, Sof? Di mana gua Casting, ketemu ya? presenter, Oh iya benar. apalah gitu. Iya benar. Apa channel TV, apa Iya. gitu. Ya, oh iya benar, iMusic Channel. Iya, Ketemu Brasko di situ benar, yang kantornya waktu itu di Indovision. Iya, Iya benar. benar. Terus ketemu lagi, lah ini orang lagi, kirain dia syuting, nggak taunya nemenin pacarnya gitu kan ya, bener Iya, kan ya? Walaupun dia sering juga sih dikasih peran akhirnya sama Kay di situ, dan kadang-kadang kalau dia absen berarti Brasko lagi syuting tempat lain gitu. Cuman ya yang luar biasa ya, waktu itu aku ngeliatnya gini, wow hebat banget ya Indra Brasko ini ya. Maksudnya dia seorang anak dari Malang, datang ke Jakarta mengadu nasib, terus dapet cewek cantik banget, masih aku nggak mau bilang muda ya Mon ya, aku bilangnya kecil ya, karena waktu itu kan Iya, SMA emang kelas iya, emang 2 masih ya, kecil. masih istilah anak sekarang bocil. Iya, bocil, bener. Terus dipacarin gitu, jadi gue yang kayak, ini anak serius gak ya, dimain-mainin gak sih ini si Mona Iya, ini banyak gitu. sih yang Jadi memang jiwa keibuan lo besar banget. kayaknya. Jangan-jangan itu yang dilihat Indra ya. Itulah kenapa kayak gue anak gue banyak ya kayaknya. Ada bayi terus juga gue happy aja. Gue itu hamil Numa itu gue nggak ngerti gimana kok gue capek terus. Jalan dikit capek, ke dapur, activity langsung ke tempat tidur lagi capek. Ini gue kayak orang sakit gitu. Mungkin karena mikir terus, gue tuh jadi capek terus badan gue. Dulu waktu dia umur 6 tahun, dia pernah bilang, aku gak suka punya ibu kayak bunda, aku mau pergi aja dari rumah ini. Nah dari situ tuh gue shock banget,
gue bingung nggak tahu lagi mesti ngapain. Gue pun nggak tahu sih sebenarnya jadi ibu tuh gimana ya. Terus ke depannya nih gue gimana nih sama anak gue. Kayaknya gue nggak bisa nangis sekarang nih, nggak sempet. Jadi gue hadepin, gue selesain dulu. Nanti kalau udah waktunya ya gue memberikan waktu kepada diri gue untuk